Ya, menarik dalam pertandingan malam hari ini pemirsa, di mana memang timnas Indonesia ketika datang, timnas Palestina ketika datang ke Indonesia ini juga mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Indonesia. Tapi kita juga harus tahu bahwa pertandingan malam hari ini juga sangat penting untuk timnas Indonesia. Kita harus raih poin sebanyak-banyaknya mendongkrak ranking FIFA. Ini akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bung Tommy Wellis ini sudah hadir bersama-sama. Bung, apa kabar? Kabar baik, Cak. Ya, sebelum nanti kita bincang-bincang, mungkin kita akan lihat dulu, saya punya data untuk Anda pemirsa, untuk melihat komposisi pemain timnas Indonesia dan Palestina seperti apa. Nah, ini dia ya, perkiraan formasi. Ini merupakan perkiraan formasi yang digunakan oleh Sintayong untuk Indonesia dengan pola 3-4-3. Bisa jadi ini merupakan pola yang nanti akan digunakan untuk Sintayong, untuk anak asuhnya dalam pertandingan lawan Palestina malam hari ini pemirsa. Ini dia ada susunan pemain dan kira-kira siapa saja yang akan turun. Ini juga mungkin jikalau Sintayong menggunakan pola 5-4-1 pemirsa, sekiranya ini yang nanti akan turun nama-nama seperti ini dan inilah susunan dari formasi tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat lagi ya data berikutnya. Kalau untuk Palestina saat ini memang isu yang berkembang bahwa Palestina memang akan diprediksi menggunakan pola permainan 4-2-3-1 dengan susunan pemain yang seperti ini pemirsa. Oke, mungkin saya akan ke Bung. Itu merupakan prediksi yang saat ini begitu santer berkembang, mengingat pola seperti itu yang biasa digunakan oleh Sintayong untuk anak asuhnya, pola 4-3-3. Tapi ada juga mengatakan bisa jadi pola 4-2-3-1. Ini seperti apa mungkin menurut analisis Bung? Kalau yang selama ini Sintayong pakai, dia bisa 4-3-3 ataupun main dengan 3-4-2-1 atau 3-4-3. Jadi intinya adalah main dengan 4 back atau dengan 3 back. Kalau Jordi Amat main, 3 back juga biasanya dia mainkan karena begitu tim kita pegang bola dia akan naik, bantu ke tengah, ke gelandang. Kalau ini bicara teknisnya ya. Lalu kalau main 3 back kekuatannya ada di wing back. Mau Pratama Arhan kah, mau Asnawi kah, biasanya itu yang bergerak. Jadi tergantung lawan juga. Biasanya Sintayong lihat apakah dia akan pakai main 3 back atau 4 back. Jadi prinsipnya sebetulnya mau main secara 3-4-3, 4-3-3 itu nggak ada masalah. Itu system of play. Yang penting pemain ngerti cara mainnya gitu loh. Jadi yang penting itu principle of play-nya. Jadi ketika pelatih minta main seperti ini, pemain ngerti jalaninnya gitu loh. Jadi yang penting poinnya itu. Jadi bukan persoalan bahwa 4-3-3, 3-4-1 enggak. Paling mungkin yang membedakan kita lihat nanti mau main 3 back ataukah 2 back, ataukah 4 back. Nah juga yang catatan yang menarik yang ditunggu publik bola sebetulnya kan ada banyak pemain naturalisasi ya yang belum sempat dilihat oleh publik bola lah. Jadi ini yang ditunggu kualitas mereka atau pendekatan dari Sintayong kepada mereka di pertandingan kali ini. Memang mungkin akan turun tidak sih pemain debutan khususnya ya? Ini bagaimana? Iya kan ada, kalau kita hitung naturalisasi dari 26 pemain yang dipanggil ada 8 ini ya. Jadi 30% lah. Menurut saya sih ini ambang maksimal dari naturalisasi, 8 dari 26 pemain. Kalau Jordi Amat kita udah tahu mainnya kan, kualitasnya udah tahu, Maklok kita udah tahu, Sandy Walsh sayang cedera jadi kemungkinan nggak main. Mungkin Sean Patinama yang mungkin dapat kesempatan dan kita ingin lihat bagaimana cara mainnya. Tetapi apakah Sintayong berani langsung memainkan? Karena baru datang kemarin kan. Nah, itu juga pertimbangan lain dari pelatih biasanya. Oke, nah sekarang kita bedah kemampuan. Kita juga harus tahu bahwa Palestina ini juga tidak bisa kita anggap enteng. Secara ranking mereka lebih unggul. Ini bagaimana analisis Bung? Ya karena dia juga punya rekor kualifikasi yang bagus. Kalau kita lihat beberapa pertandingan terakhir, kenapa mereka ada di ranking yang cukup baik, 93 FIFA rankingnya, jauh dengan kita 149, karena di kualifikasi aja mereka menang terus ya. Jadi kalau kita lihat Palestina juga 3 kali berturut-turut lolos Piala Asia, 2015, 19 dan nanti 2024 di awal, harusnya 2023 kan Piala Asia. Jadi Palestina menunjukkan prestasi yang lumayan stabil. Juga ada beberapa pemain yang main di luar seperti di Mesir, ada di Azerbaijan, ada di Thailand. Jadi lumayan lah. Kalau liganya sendiri, meski negara konflik, mereka punya liga profesional, yaitu West Bank tepi barat dan juga jalur Gaza. Jadi ada dua wilayah top tiernya.
ada 2 wilayah liga utamanya gitu loh. Isinya 12 tim, 12 tim. Oke, karena sudah disinggung oleh Bung Tommy, Welly, mereka bukan negara konflik, tapi punya tim sepak bola yang begitu kuat. Apa sih khas keunggulan dari tim ini? Kekuatannya kah, kualitas pemainnya kah, atau seperti apa? Iya, saya pikir kalau Asia Barat seperti ini biasanya technical plus power lah. Memang mereka negara konflik, tetapi mereka tetap menjalankan sepak bolanya, saya lihat. Bahkan termasuk sepak bola wanita, mereka tetap jalankan. Jadi poin itu hal yang menarik menurut saya sih. Ya, baik. Nah, sesaat lagi nanti saya akan langsung pantau bagaimana kondisi terkini di Gelora Bung Tomo Surabaya, karena ini narasumber saya, Bang Effendi Ghazali, sudah siap untuk mengabarkan situasi di sana. Karena memang kita juga harus tahu, ini karena dukungan kita kepada Palestina kan tidak usah ditanyakan lagi. Jangan sampai Palestina gol bersorak, Indonesia gol bersorak juga sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, yuk sekarang kita akan tinjau bagaimana situasi di Gelora Bung Tomo Surabaya. Sudah ada narasumber saya, Bung Effendi Ghazali, yang sudah siap ini menceritakan malam hari ini suasana di sana seperti apa. Bung Ege, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Saya belum bisa melihat videonya, tidak mengapa, tapi saya sudah mendengar nih suara riuh-riuh berisik di belakang. Boleh diceritakan seramai apa sih suasana di sana dan situasinya, animonya, antusias dari para pecinta sepak bola di sana, Bung Ege? Ya, ini seperti tidak beda dengan final SEA Games di Phnom Penh kemarin ya. Jadi antusias yang sudah masuk ke dalam stadion begitu besar. Di luar sana sangat banyak yang masih berjalan. Rasanya stadion ini akan penuh karena karcis memang sudah sold out. Dan ada perasaan yang unik juga karena dari tadi mereka berbicara bahwa we love Palestina, tapi ini we still want Indonesia to win. Jadi kami sangat mencintai Palestina, tapi malam ini kami tetap yakin bahwa timnas kami akan menang. Itulah. Tapi suasana di sini sama semangatnya dengan final SEA Games di Phnom Penh. Dan ini sudah hampir siap. Barangkali sudah bisa dapat gambar saya. Ya, ini suasananya kurang lebih kalau diputar akan terlihat begitu ramai. Dan pada saat ini para pemain sedang melakukan pemanasan baik timnas kita maupun Palestina begitu. Ya. Oke. Bung Ege, kan saya sudah lihat ini foto-foto yang dikirimkan oleh Bang Ege. Ini sudah lihat yuk, alhamdulillah sudah pakai baju merah ya. Ya, semua rata-rata pakai baju merah di stadion. Kalau Anda lihat di sini ya, kami ya ini masih banyak yang dalam perjalanan ini. Ya. Bang Ege, mereka yang menonton warga Surabaya atau banyak juga dari luar kota? Jakarta mungkin jauh-jauh ke sana mau nonton? Iya, cukup banyak yang datang dari Jakarta ya. Tadi siang kami waktu mencoba mencari siang juga ketemu dengan banyak teman-teman yang datang dari Jakarta. Saya rasa ini sudah semacam semangat baru sepak bola kita. Sudah kita berhasil meraih medali emas di SEA Games. Kemudian tahu mulai ada FIBA Matchday dengan tim-tim yang bagus. Jadi ya Palestina di atas kita peringkatnya ya sudah 3. Dan kemudian tentu saja 5 hari kemudian kita akan menunggu datangnya di Argentina. Oke, Bang Ege, kalau melihat suasana di sana dan analisis dari Bang Ege sendiri, kira-kira ini bagaimana nih peluang kita cetak poin lebih besar daripada Palestina malam hari ini? Bagaimana? Oh iya, satu-satunya yang merupakan katakanlah mungkin persoalan kita, dan tadi secara khusus kami amati di hotel itu adalah persoalan kebugaran, terutama karena sebagaimana kita ketahui para pemain ini baru selesai ya, Liga 1-nya baru libur, ditambah lagi dengan baru bergabung gitu. Beberapa pemain dari luar tadi menceritakan betapa mereka baru datang ke Indonesia, misalnya Saint Fatinama, kemudian tadi beberapa yang lain, itu menceritakan mereka baru sampai ke Indonesia, mungkin juga tidak turun sekarang, baru turun melawan Argentina.
Atau yang turun pada hari ini pun betul-betul persoalannya kebugaran. Tadi secara khusus kami melihat latihan-latihan yang ada di latihan fitness ataupun latihan kebersamaan. Ya memang tinggal itu persoalannya. Pada konteks lain, mereka yakin walaupun ada selisih peringkat pada saat ini, dan kita tahu ya ada pemain tengah dari Palestina ini, Mohamed Rashid misalnya, pernah bersama-sama main dengan Maklok di Persib gitu, tapi secara umum mereka bisa mengantisipasi khususnya kalau nanti ada permainan bola atas dari Palestina. Kita tahu kita punya Elkan Bagot bersama-sama dengan Jordi Amat di belakang, sementara kita memang tahu bahwa ada Tamer Syam dan Yasser Hamed yang bertinggi badan 186 dan 188 di tim Palestina. Ya, Bang Ege, meskipun tanpa maksud apa-apa ya, tapi mungkin harus saya tanyakan. Mengingat Palestina ini kan secara hati sangat dekat ya dengan rakyat Indonesia. Ada tidak sih penonton di sana beri dukungan juga lah untuk Palestina? Ataukah mungkin murni semua 100% Indonesia? Bagaimana? Oh iya, Anda benar sekali. Di mobil kami saja ada salah satu ilmuwan dari Unair itu mendukung Palestina menang 1-0 katanya. Jadi beberapa dari antara kami sendiri itu juga mendukung Palestina untuk menang. Tapi secara umum, lagi-lagi kalau 10 menit pertama kita lihat tidak ada masalah kebugaran dengan tim Indonesia, kami yakin bahwa tim kita bisa unggul ya, mungkin 1-0, 2-1, atau nanti kalau ternyata memang kita tahu ya beberapa pemain Palestina memang tidak datang seperti Jonathan Kanselana, kemudian bahkan mantan kaptennya Bahdori, kemudian juga Odey Dabak tidak datang, ya itu juga akan menentukan ya bagaimana hasil selanjutnya. Tapi 1-0 atau 2-1 rasanya sudah merupakan pendapat umum di kalangan penonton. Kalau prediksi dari Bang Ege sendiri, berapa sih skor untuk Indonesia malam ini? Ini saya itu agak tepat di SEA Games dulu berapa kali mulai dari kita menghadapi Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Tapi saya biasanya minta waktu untuk ya 10 menit, khususnya karena Sintayong sendiri menyatakan ini persoalan kebugaran. Dan kita tahu ada beberapa nama-nama baru ya, Rafael Cruyff misalnya, dan yang mungkin belum padu untuk bermain bersama. Tapi kalau 10 menit ini nanti kita bisa jalani dengan baik, saya yakin kemenangan akan ada di tim Indonesia. Semakin bugar, maka selisih golnya semakin besar. Kurang lebih begitu yang bisa saya katakan pada saat ini. Bang Ege, atas laporan langsungnya dari dalam stadion, mungkin itu yang saya tanyakan kepada Bung Tommy. Nah, itu dia. Jadi meskipun memang biasanya kalau pertandingan Indonesia kita menjadi home base, pasti akan dukungan 100% untuk timnas Indonesia. Tapi ini Palestina, bos. Ada juga yang megang Palestina malam hari ini. Bagaimana? Iya, mungkin karena faktor politis itu ya. Tapi kalau secara sepak bola, karena saya pengamat bola, saya lihat peluang kita masih cukup besar lah untuk bisa menang gitu loh. Memang nggak gampang. Saya pikir Palestina tim yang pasti kalau sepak bola modern sekarang itu sebetulnya ciri-cirinya hampir sama lah. Tapi mungkin dia akan punya keberanian duel-duel fisikal lah kalau saya lihat. Kalau bicara misalnya lawan Filipina di kualifikasi Asia, dia menangnya 4-0. Kita di AFF menangnya 2-1. Kalau sepak bola itu matematika, berarti kan Palestina menangnya lebih gede gitu. Tapi saya lihat bahwa dari hasil itu, kita bisa simpulkan bahwa Palestina bukan lawan yang mudah gitu loh. Itu tadi kita lihat ya, postur dari pemain Palestina ini kan apa ya, besar-besar juga ya, begitu berotot ya. Kita atletis prediksi, gitu. Atletis, betul. Ini bagaimana melihat fisik Indonesia itu kan biasanya apa ya, lebih lean, lebih kurus, itu bagaimana? Nggak apa-apa kan, bisa bermain dengan kecepatan, kelincahan kan. Jadi faktor fisikal sebetulnya sudah bukan satu-satunya faktor dalam sepak bola modern. Dari hasil pertandingan aja bisa kita ukur. Misalnya waktu Maret kemarin FIFA Matchday, Palestina menang 2-1 dari Bahrain. Indonesia menang ya dari Burundi ya 2 kali, 3-2 dan 2-1. Jadi saya pikir ini akan jadi pertandingan yang kalau kita lihat secara sepak bolanya harusnya ketat.
walaupun saya masih lihat kecenderungannya kita menang gitu loh. Baik, Bung, tadi Bang Ege sempat memberikan laporan bahwa memang ada banyak pemain-pemain yang baru sampai Indonesia hari ini. Jikalau memang tidak dipertimbangkan untuk turun, tapi nanti ketika kontra Argentina saja, itu keputusan yang tepat tidak sih? Tapi mereka pemain-pemain bintang ini, punya karir yang bagus di luar negeri. Iya, contoh Sain Patinama baru datang kemarin gitu loh. Kalau kebugarannya justru nggak terlalu jelek juga dibandingkan dengan pemain-pemain yang sebelumnya bergabung. Itu kata Sinteyong. Tetapi mungkin faktor jet lag dan sebagainya atau pertimbangan lain lah. Jadi kita akan lihat, kalau publik bola sih ingin lihat sih kualitas Sain Patinama, ingin lihat dua anak muda dari U20 yang masuk juga, Ivar Jenner dan Rafael Struijk ya. Saya pikir kalau publik sih ingin lihat, tapi pertimbangannya tentu Sinteyong. Karena ini ada 2 FIFA Matchday yang berurutan. Tapi overall menurut saya sih stressing garis poinnya dari 2 FIFA Matchday ini yang lebih kental aspek sepak bolanya ya ini. Benar-benar sebetulnya faktor sepak bolanya lebih kuat. Yaitu tujuan untuk membangun kualitas timnas dan juga untuk meningkatkan ranking timnas lebih logik di pertandingan ini lawan Palestina gitu loh. Ya, sesaat lagi nanti akan saya tanya kepada Bung Tommy Welly sebenarnya supaya kita melihat bahwa pertandingan ini meskipun merupakan uji coba resmi, tapi kita juga harus tahu, kita harus total di sini karena banyak keuntungan-keuntungan, rankingnya naik, apakah juga mungkin ada benefit-benefit lainnya kalau kita memberikan poin yang luar biasa dalam pertandingan malam hari ini. Sesaat lagi ya. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin Bung boleh dijelaskan. Seberapa penting sih kita harus meraih poin sebanyak-banyaknya dalam FIFA Matchday kali ini kontra Palestina? Ya ini kan peluang yang cukup terbuka karena Palestina ranking 93 secara kualitas sepertinya nggak jauh-jauh amat, jadi tidak terlalu menjadi kunci lah perbedaan ranking itu. Lalu itu kan gunanya untuk meningkatkan kualitas timnas bertanding dengan lawan yang makin bagus kompetitif, lalu kemudian yang lain adalah meningkatkan ranking kita, ranking FIFA kita. Saat ini kan 149. Jadi kalau menang pasti ada hitung-hitungannya berapa poin naik misalnya gitu. Oke, mengingat kita nanti melawan Palestina rankingnya terpatut jauh ya, 93 untuk Palestina. Kalau kita bisa menang dan bisa cetak gol, berarti kita bisa raih poin lebih banyak daripada kita ketika melawan negara yang mungkin rankingnya lebih rendah daripada kita. Seperti itu kan? Jadi kalau ada hitung-hitungannya, ada koefisien-koefisiennya, ini pertandingannya jenisnya apa, misalnya hanya sekedar friendly, ataukah turnamen resmi, ataukah kualifikasi, bisa itu ada perbedaan poin juga di situ. Lalu lawan yang kita hadapi siapa? Kalau rankingnya lebih tinggi dan kita bisa menang, pasti perolehan poinnya lebih besar ketimbang lawan yang lebih rendah. Kita beranjak jauh sedikit ya bahwa malam hari ini Palestina, beberapa bulan ke depan Argentina. Kalau nanti dalam bulan ke depan, beberapa hari ke depan, 4 hari lagi ya, 4 hari lagi Argentina. Kalau nanti di Argentina kita bisa mencetak 1 gol, luar biasa dong, juara 1 dunia ini bagaimana? Mencetak 1 gol menang nggak? Kalau 1 gol itu menang ya poinnya besar. Kalau tidak menang tapi 1 gol aja minimal, ini bagaimana? Kalau tidak menang 1 gol ya hitungannya kalah toh. Hitungannya kalah, tapi mungkin 1 gol itu yang akan jadi headline pemberitaan toh. Iya. Ada poin nggak sih di situ, Bung? Poin kalah sih enggak lah, kecil loh. Minusnya banyak lah. Oke, karena ini merupakan, kita kan mengundang ya, kita kan mengundang negara-negara tersebut untuk bertanding ke sini. Ada tidak sih istilah gol kasihan gitu? Dia berikan saja kasihan karena ya tuan rumah gitu, itu bagaimana? Lobi-lobi seperti itu? Mungkin tidak terjadi. Kalau mungkin tidak mungkin, ya artinya begini, kan pertanyaan besarnya adalah Argentina ranking 1, Indonesia ranking 149. Secara sepak bola dia ambil manfaat itu di uji coba lawan Australia besok di Cina. Jadi itu dia menguji dirinya secara sepak bola. Karena Australia adalah tim finalis Piala Dunia juga. Tapi lawan Indonesia tentu kualitas atau level yang berbeda. Maka kemudian apakah pertanyaan besarnya Argentina serius apa tidak gitu loh. Atau seserius enggak gitu loh. Seserius waktu Piala Dunia apa enggak. Jadi kuncinya itu, kalau Argentina tidak terlalu serius memainkan beberapa pemain
yang selama ini jarang dimainkan karena pelatihnya Lionel Scaloni bilang akan memberikan jam menit bermain bagi pemain yang selama ini belum dapat kesempatan. Ya siapa tahu seperti waktu lawan Uruguay kita bisa bikin satu gol tuh. Boas kan waktu 2010 kalau nggak salah. Ya. Bung, sekarang saya akan beranjak ke Surabaya lagi untuk melihat bagaimana suasana malam hari ini di sana ya. Nah ini dia Goldi sudah ada. Goldi silakan dengan laporannya. Selamat malam, saat ini Caca dan juga pemirsa, kurang 15 menit lagi kick-off antara Indonesia melawan Palestina akan segera dimulai di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan dari Timnas Indonesia melalui Coach Sintayong ini sudah menurunkan 11 pemain inti untuk laga melawan Palestina malam ini. Dan Coach Sintayong sendiri menggunakan skema 4-4-2 di mana kiper pada hari ini dipercayakan kepada Syahrul Trisna Fadilah. Kemudian di bek tengah itu ada Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Sementara untuk bek sayapnya ada Pratama Arhan dan juga Asnawi. Sementara untuk pemain tengahnya ini ada 4 pemain yaitu Maklok, kemudian Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya dan juga Yakob Saruri. Sementara untuk pemain depannya ini dipercayakan ke Muhammad Dimas Derajat dan Rafael William Sturik. Sementara untuk Timnas Palestina sendiri ini menerapkan formasi 4-5-1 untuk melawan Indonesia. Tentu beberapa pemain inti yang dibawa Sintayong untuk melawan Palestina ini dari pihak Timnas sendiri memang optimis agar Indonesia dapat mencuri poin ataupun dapat memenangkan laga di FIFA Match Day pada bulan Juni ini. Karena selain melawan Palestina pada hari ini, nanti di tanggal 19 Juni ini akan melawan Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bisa dilihat situasi terkini, Caca dan juga pemirsa, ini beberapa penonton yang baru datang ini silih berganti untuk masuk ke dalam stadion. Karena memang untuk masuk ke dalam stadion sendiri ini ada penukaran tiket berupa e-tiket menjadi gelang. Dan untuk kapasitas di dalam stadion sendiri ini ada kurang lebih 44.000 dan tiket yang dijual PSSI secara resmi ada 40.000 tiket dan habis terjual. Kami sempat mewawancarai beberapa penonton yang berasal dari berbagai daerah. Mulai dari Surabaya, ada yang dari Sidoarjo, ada juga yang dari Makassar. Ini optimis Indonesia dapat memenangkan laga melawan Palestina. Walaupun secara ranking ini memang Indonesia masih tertinggal, namun peluang masih terbuka. Karena memang pelatihan ataupun latihan yang dilakukan Indonesia ini mulai 5 Juni 2023 di Surabaya dan sudah beberapa kali. Dan untuk malam hari ini ada 11 pemain tersebut yang diturunkan untuk melawan Palestina. Caca. Terima kasih Goldi, mengabarkan langsung dari Surabaya. Mungkin pertanyaan terakhir ke Bung Tobiweli, Bung Toel, ini bagaimana dengan susunan pemain seperti itu, prediksi skor Indonesia? Kalau prediksi saya tetap lihat cenderung bisa menang lah, 2-1. Cuman dari formasi starting line up, ini kombinasi mayoritas pemain muda. Pemain seniornya cuma Maklok, 30 tahun, lalu Ricky Kambuaya. Saya lihat ini main 4-3-3, di belakang apalagi anak muda semua tuh. Asnawi 23, Pratama Arhan 21, Elkan Bagot, Rizky Ridho. Ini anak muda semua barisan. Lalu di tengahnya Maklok, di Ricky Kambuaya, Yakob Saruri. Yang naturalisasi anak muda U20 Rafael Struik yang main. Oke. Baik, tapi optimis ya kita menang malam hari ini. Kalau saya sih lihat peluangnya masih bisa lah. Wah, saya juga ini optimis ini. Dengan skor tipis 2-1 sih masih memungkinkan. Baik, Bung, terima kasih atas waktunya. Kita doakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia malam hari ini.